Halo CSku, balik lagi di channel aku. Hari ini di samping aku ada seseorang perempuan yang katanya sih dulunya pernah menjadi mucikari. Mau tahu seperti apa cerita dan pengalamannya? Saksikan. Halo, namanya siapa? Nadia. Nadia. Nadia, gimana sih awalnya bisa menjadi seorang mucikari? Awalnya aku mulai jadi mucikari itu pas umur sekitar 17 tahun. Kayaknya emang ini terlalu muda, tapi ini udah jadi sesuatu yang kayak dulu tuh mulai tergiur gara-gara uang yang kayak cuma sedikit tapi lama-lama malah lumayan gitu. Karena kan aku sekolah, dimana aku kayak gimana caranya ke sekolah biar ngebiayain hidup aku sendiri, tapi dengan cara aku gak ngelakuin apa-apa yang merugikan aku, tapi aku bisa kepikirin gimana caranya dengan mudah. Akhirnya waktu itu ada kayak teman aku, di sini sih awalnya dari teman sendiri, dia minta antar untuk pergi ketemu sama seseorang yang awalnya aku pertamanya nggak tahu kalau itu tuh yang ditemuin itu kayak kalau bahasanya sekarang sugar daddy kayak gitu kayak gadun gitu kan. Pertamanya nggak tahu, terus pertama kayak dikasih uang buat kayak cuman nganter uang, terus lama-lama kayak keseringan nganter, uangnya juga lumayan, terus kayak mikir ini enak ya duitnya kok lumayan, tapi kerjanya aku cuma nganter doang gitu, terus kayak cuma jadi perantara, tapi aku nggak ngerasain aku rugi, aku sendiri nggak ngerasain, aku nggak sendiri nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya dalam arti nggak ngapa-ngapain, aku nggak terjun langsung kayak mereka, tapi aku cuma nganter tapi aku dapat duit. Jadi aku awalnya dari situ sih, karena kayak tergiur tapi nggak mau dapat duit, tapi nggak mau merugikan diri sendiri. Tapi maaf nih ya, waktu umur 17 tahun berarti pas masih sekolah? Iya, masih sekolah. Jadi tuh kayak bagi waktunya pulang sekolah atau enggak, kadang aku kayak bolos sekolah cuman buat anterin teman aku sendiri. Itu temen masih satu sekolah apa? Enggak, beda dari sekolah. luar? Beda kayak temenannya dari luar, bukan dari satu sekolah. Jadi teman kamu yang kamu antar itu masih sekolah apa udah keluar? Dia masih sekolah, tapi dia udah keluar duluan sih karena dia nggak ngelanjutin sekolahnya. Jadi aku cuma nganter, lama-kelamaan kayak lumayan. Terus berapa sih kalau sekali nganter itu biasanya? Kayak awal-awal aku nganter itu jujur cuma dikasih uang pertama itu 30.000 doang. Dan itu tahun kapan ya? kayak sekitar 2013-an ya, 2013-an, 2012 ya. Terus itu awalnya cuma 30.000, tapi kayak lumayan gitu kok. Terus kedua ke sana-sananya tuh kayak 50.000, 100, 200.000, bahkan pernah kayak ikut nganter ke daerah lain, kayak misalkan jalan-jalan ke Bogor, Sukabumi, atau ke kamu juga ikut karena biasanya tuh temen aku dari temenin. Awalnya sih temen aku aja yang minta diantar, tapi lama kelamaan kayak aku tahu teman-teman dia yang lain yang minta diantarin juga, atau enggak aku jadi perantara. Kayak misalkan aku harus nyamperin si sugar daddy itu, kalau misalkan ini teman aku ada yang kosong gini-gini, mau nggak gitu ya. Jadi kamu yang langsung ke si ya, om itunya? Ya kayak karena dari kenal, cuman karena aku sering nganterin, terus kayak ketemu beberapa orang yang kayak sama mereka seperti itu, jadi kayak kenapa nggak sih nggak kita tawarin aja gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak ngerugiin diri aku sendiri, dalam arti aku juga nggak ngelakuin itu seperti mereka, tapi beneran aku kamu? nggak sama sekali, aku demi Tuhan sama sekali aku nggak pernah yang namanya menjual diri aku untuk uang, tapi aku jadi supirnya aja, tapi aku tetap dapat uang. Pikiran aku kayak gitu dulu. Oke, itu kan pengalaman pada saat masih sekolah ya. Terus kamu lakuin itu sampai berapa lama sih? Sampai lulus sekolah, terus kayak setahun setelah sekolah sih. Jadi setelah itu udah nggak lagi, karena udah bener-bener ninggalin, karena udah kayak udah mikir
kalau udah sekolah kan kita pasti kerjanya juga pasti kita dapat kerja yang pasti gajinya lebih besar, dan aku juga udah sadar kalau itu salah, jadi nggak mau melanjutin kayak gimana, jadi maunya aku tetap. Kamu juga sempat kerja kan waktu itu? Sempat Di lingkungan kerja masih ada yang begitu? Sebenarnya lingkungan kayak gitu tuh banyak, jadi bahkan tanpa kita sadari teman dekat kita atau orang di sekeliling kita tuh banyak yang kayak gitu. Ya tergantung sih, kalau kitanya mau kayak nunjukin diri kita, nih gue pernah nganter orang kayak gini, pernah nganter orang kayak gitu, mau nggak nanti gue anterin aja kalau ada apa-apa gitu, gue jasa gue buat nganterin lu atau gimana, hubungin aja gue, bisa aja seperti kayak gitu. Tapi aku kayak mikir untuk menjaga nama baik aku di depan teman-teman aku yang baru aku kenal, untuk mereka nggak tahu masa lalu aku kayak gimana. Walaupun sebenarnya aku nggak terjun yang aku jadi si perempuan itu, aku cuma nganter aja kan, aku berpikirnya aku juga pasti perempuan yang nggak bener. Itu kamu dibayarnya sama siapa? Sama si sugar daddy-nya langsung? Awalnya apa? aku dibayar sama temen aku atau enggak sama si orang yang aku antar, tapi lama kelamaan karena aku udah mulai kenal, udah mulai deket sama mereka si sugar daddy itu, aku kayak dapetnya dari mereka. Kadang aku kayak butuh sekolah nih, aku punya satu orang yang kayak deket banget sama aku, dia bener-bener deket karena aku bilangnya si klien aja kali ya, karena si klien aku ini, si teman aku ini kayak bener-bener bukan jadi kayak cuman ketemu kayak gitu, tapi kayak jadi simenan lah ya. Dia ada baik banget, si sugar daddy itu baik banget sama aku. Si sugar itu baik banget sama aku sampai aku pernah di sekolah aku tuh kayak suka dibayarin sama dia, jadi aku bener-bener kayak dirangkul gitu sama dia, padahal aku cuma perantara aja gitu, jadi nggak sama sekali dibedain gitu ya. Terus biasanya berapa tarif sekali booking gitu? Aku kurang paham kalau masalah itu, karena itu kan tergantung si teman aku itu kan, karena aku biasanya karena aku dapetnya cuma dari kayak nganterin atau kayak nungguin doang. Aku jadi kayak misalkan kayak gitu, kayak awalnya kan anak sekolah ya, kayak anak sekolah tuh kayak cuma uang 300-400 ribu tuh udah gede banget ya kan. Jadi ya udah, biasanya mereka kayak dibayar cuma 300-400, tapi lama-kelamaan kayak lebih dari itu, tapi aku tetap dapat kebagian cuma karena aku cuma nganterin, jadi kadang aku cuma 100 ribu. Kadang mereka belanja sama si sugar, jadi aku ikut belanja gitu, jadi mereka nggak ngebedain lah aku mentang-mentang cuma nganterin, tapi aku kayak diem aja, nggak, tetap kayak aku sama. Aku pernah kayak nungguin mereka berjam-jam di kamar hotel, aku cuma nungguin di depan sampai aku ngobrol sama si penjaganya atau sama gitu. si resepsionisnya kayak Ya, gitu pernah aja. Jadi kayak ya udahlah, yang penting aku bersih, nggak ngelakuin itu, nggak sama kayak mereka, tapi aku nanti tetap dapat uang. Ya tapi kan kalau dipikir juga itu kan kamu juga terlibat dari hal tersebut, pastinya kalau masalah dibilang dosa ya sama aja ya paham sih, pastinya itu udah dosa banget, karena aku juga sama walaupun aku nggak ngelakuin. Jadi aku mikirnya gini, kayak dulu kan kita masih kayak anak kecil sih mikirnya yang penting gue dapat duit gitu, nggak mikirin yang gimana ya. Waktu sekolah mah ngapain, nggak mikir-mikir dosa. Nggak, sebenarnya kayak inget ke dosa sih mikir, cuman kayak ya udahlah gitu, kayak mikirnya dosanya nggak terlalu gede kali ya kalau misalkan aku cuma nganter doang, tapi kalau nggak ngelakuin juga, jadi cuma kayak nganter aja. Bahkan aku kayak dalam pikiran aku sedikit pun aku kayak nggak tertarik buat sama kayak gitu, Tapi aku cuma nganter aja. pacar punya kamu? Saat itu pas aku nganter punya, dan Waktu sekolah ya? iya, dia nggak tahu karena nggak mungkin lah, mana aja pacarnya. Dia nggak tahu. Dia taunya cuma kayak aku sibuk sama teman-teman aku aja. Nggak, dia nggak tahu kalau aku kemana enggak. Jadi bener-bener yang pure aku ngelakuinnya sendiri. Yang paling gede yang pernah kamu dapetin itu berapa sih? Paling gede sebenarnya kalau misalkan paling gede ya paling
aku cuma dapat 200.000 gitu. Itu paling gede waktu itu. Iya karena kan antar doang. Paling kalau misalkan gede itu, kalau misalkan aku nungguin gitu itu cuma bisa sampai aku dapat 300.000. Biasanya dibilang gede itu kalau misalkan aku nganter keluar kota, aku nggak keluar dari Pelabuhan Ratu, aku kayak nganter mereka ke Jakarta, ke Bandung, itu biasanya aku dapat uangnya lebih. Kadang aku pulang bener-bener kayak aku dapat banyak gitu. Kadang uangnya aku tabung karena aku ngebiayain sekolah aku sendiri, bener-bener ngebiayain sekolah aku sendiri dengan uang itu. Walaupun aku sadar itu salah, tapi dalam keadaan keluarga aku yang saat itu yang kayak kurang mampu, jadi aku mikir mau nyari duit tapi aku juga nggak mau merusak diri aku, tapi aku tetap dapat uang. Jadi gimana caranya? Dan akhirnya ada peluang itu ya aku mikir ya udahlah gimana, kenapa enggak. Tapi sekarang udah benar-benar berhenti. Udah berhenti dan udah memutuskan hijab juga karena udah kayak mikirnya walaupun kita belum bener-bener yang tobat lah isinya gitu, tapi aku berpikir kalau aku nggak mau terus-terusan kayak gitu karena kan aku juga nggak mau pas kalau untuk sekolah kan aku ngelakuin itu karena untuk biaya sekolah aku, tapi saat ini kan aku pun harus membiayai keluarga aku nggak mau pakai uang yang haram, aku pengen uang aku halal untuk keluarga aku, walaupun aku itu makan uang haram tapi aku mau keluarga aku makan uang halal. Jadi waktu aku melakukan itu aku nggak pernah ngasih uang ke orang tua aku pakai duit. Oh itu khusus buat sekolah aja? Buat sekolah, jajan, kayak belanja namanya kita masih sekolah ya. Jadi ya yang gitu-gitu aja, nggak yang ngasih ke orang tua nih mana apa buat uang segini, pasti orang tua nanya dong ini mau dapat duit dari mana gitu. Jadi enggak sama sekali langsung. Itu banyak banget ya waktu sekolah yang kayak gitu. Apa bisa dihitung jari yang bisa didukung? Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi aku nggak kayak sembarangan nganter ini nganter itu gitu, nggak sembarangan kayak gitu karena aku lihat dulu orangnya seperti apa. Aku juga nggak mau nanti ada orang yang kenal sama aku terus itu yang nganter ini, nanti kan orang berpikirnya aku sama kan, jadi itu kayak lebih hati-hati aja. Biasanya kalau mau booking ada kriteria khususnya sih? Pengennya kayak gimana gitu? Sebenarnya kan aku waktu itu cuma ngantar, jadi kayak nggak kenal sama sugar daddy itu, nggak kenal. Jadi tapi kelamaan pernah aku diajak ke suatu klub, ya pasti tuh baru tahu lah di mana gitu kan. Kita ngobrol jadi tahu di mana sugar daddy dan mereka itu teman aku ngasih tahu kalau dia tuh ngantar doang loh, nggak sama kayak dia gitu. Tapi jadi, ada yang sempet? Ya ada beberapa, cuman karena temen aku ngasih tahu, terus temen aku bilang dia tuh nggak tertarik loh buat kayak gini gitu. Jadi nggak sama sekali, aku nggak pernah. Aku beberapa kali dideketin tapi nggak mau karena kayak nggak tertarik aja. Aku kayak nggak mau ikut-ikutan gitu. Aku cuma mau nganter, bener-bener mau nganter. Tapi kan mau nganter. Uangnya lebih gede kan? Itu dia, aku bilang aku nggak mau merusak diri aku, tapi aku tetap dapat uang. Jadi walaupun kecil, yang penting ada gitu. Dibandingkan aku dapat besar tapi aku kayak merusak diri aku sendiri, aku nggak mau. Itu bakal ganti pasangan terus ya? Ya, kalau untuk apa namanya via chat gitu biasanya sih mereka kayak minta dong kontaknya gitu, akhirnya minta kontak. Terus ada beberapa yang suka nanya ini saya lagi di awal sih kayak cuman di daerah kota gini aja, tapi lama-lama kayak di luar kota juga ada. Jadi sih waktu saya pakai Pelabuhan Ratu nih, ada cewek nggak gitu, ada mau yang kayak gimana. Biasanya tuh yang keluar kota itu biasanya ditawarin ya? Iya, kayak gimana gitu? Sukanya yang kayak cewek. Kalau untuk lokal, maksudnya kalau untuk kayak jajaran PNS atau dia kayak daerah-daerah sini atau cuma daerah-daerah yang dekat-dekat sini, misalnya mereka nyari yang kayak body-bodinya tuh body semok lah. Tapi kalau misalkan kayak koko atau yang ya pokoknya koko gitu, dia sukanya kecil, mungil gitu, yang kayak kurus gitu, dia sukanya gitu. Body semok. Kalau muka nggak nentuin? Muka nentuin juga sih, tapi muka sama keagresifannya sendiri. Ada juga yang sukanya diam, ada yang sukanya yang ceweknya agresif gitu. Kadang suka ngomong, kemarin ceweknya masa gini ya. Oh gitu ya. Jadi dia tahu. Oke deh. Terus ada yang sampai lanjut nggak teman kamu tuh sama? Kalau yang kayak gitu biasanya enggak ya, karena kalau untuk kayak cuma sekali 2 kali ketemu biasanya udah punya istri? Pastilah yang kayak gitu pasti udah punya. Dan
kayaknya kalau yang belum punya juga nggak mungkin. Kalaupun emang ada bisa kan udah, karena kan itu ya sugar daddy pasti umurnya 40 tahun ke atas. Kalau yang 40 tahun ke bawah pasti kita udah jadi itu pacar kan, nggak mungkin kita jadi itu kayak cuma minta duitnya aja gitu, karena kan mereka cuma jual gitu aja. Jadi sekarang beneran udah berhenti Nadia? Beneran udah berhenti, udah lama banget, itu udah setahun setelah sekolah. Tapi kalau aku minta bisa nggak pesanin? Sebenarnya masih kayak aku masih kontak sama mereka ya. Oh masih kontak sama mereka, tapi enggak kayak mereka udah tahu, apalagi pas mereka tahu aku berhijab kayak lu udah tobat Nat gitu. Iya sekarang udah bener-bener kayak nggak mau lah kayak gitu lagi. Jadi mereka nggak ada ketemu aku, nggak ada pembahasan tentang yang kayak gitu-gitu, bener-bener udah pure kita ketemu cuma sebagai teman yang ngobrol biasa gitu, nggak ada yang menjurus ke situ lagi. Masih penasaran ya aku, yang paling mahal itu berapa sih? Yang selama ini kamu pernah itu, mungkin ada yang pernah cerita. Kalau biasanya kalau mereka yang minta antar aku nggak tahu kalau mereka minta berapa sama si kliennya. Tapi kalau yang si sugar daddy-nya langsung yang ngomong ke aku, biasanya aku yang nentuin, aku bilang ini maunya segini. Biasanya berapa sih, tuh? kalau yang awal mereka kayak baru gitu kayak gitu. Baru tuh gimana maksudnya? Baru Enggak. Gak ngerti deh kalau masalah peran gitu kan, aku nggak nanya kamu perawan atau enggak gitu, enggak. Tapi biasanya kayak masih polos-polos gitu, kayak mungkin udah enggak atau perlu apa. Jadi kayak ini masih kayak polos banget, itu harganya lebih mahal. Biasanya tuh sekitar satu kali itu biasanya sekitar 700 sampai 600 ribu, tapi kalau udah biasa kayak 500 ribu. Bahkan kalau yang kayak jam terbangnya bagus, maksudnya jam terbangnya bagus itu orang udah suka nih sama dia, bisa sampai 1 juta lebih. Servisnya bagus ya. Itu short time. Kalau misalkan apa long time? Kalau sekali main apa seharian atau pagi? Biasanya sekali main aja sih. Biasanya kalau misalkan mereka mau minta biasanya kalau untuk daerah sini biasanya mereka cuman kayak sekali aja. Tapi kalau misalkan udah kalau dia dari luar kota, misalnya dari luar Pelabuhan Ratu datang ke sini buat liburan, biasanya long time. Kesibukan kamu sekarang apa? Kesibukan aku karena kemarin kerja juga kan, bener yang pure kerja, nggak ada hubungannya, nggak ada sangkut paut sama hal kayak gini. Jadi udah karena kemarin resign, jadi udah nggak kerja. Aku di rumah kayak ya aku mencoba untuk memperbaiki diri walaupun belum sepenuhnya, tapi aku coba aja biar aku bisa perbaiki kesalahan apa yang udah gitu. Jadi udah benar-benar berubah, udah benar-benar tobat sekarang ya. Udah ada rencana mau nikah juga ya? Ya itu ada rencana sih ada, tapi kita lihat jodohnya. Insya Allah ya. Oke deh CSQ, itu dia pengalaman dari Nadia pada waktu dia masih sekolah, sempat menjadi mucikari buat temen-temennya, dan sekarang dia udah berubah, udah benar-benar berubah ya Nadia. Dia juga udah gak lepas hijab dari awal kerja ya sampai sekarang. Jadi kalian jangan ada yang mau, bang minta kontak Nadia dong, mau pesan udah nggak bisa. Oke? Dia udah bener-bener tobat sekarang. Pokoknya apa yang udah Nadia sampaikan sama kita kali juga nyampang ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Nadia juga istiqomah dalam menjalani hidup kedepannya. Oke, sampai jumpa di next video. Begitu aja. Terima kasih Nadia atas waktunya dan pengalamannya, sangat berharga. Ini nggak apa-apa aku posting di YouTube. Nggak apa-apa tapi Oke, gampang. Oke, terima kasih.